warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya dengan Ibu Retno Dewi akan mempraktekkan kucing model Tirta. Namun sebelumnya saya membacakan tujuan pembelajaran khusus, yaitu kami dapat berlatih keterampilan kucing dengan studi kasus dan membentuk komunikasi untuk melakukan praktek kucing model Tirta. Untuk kasus yang pertama ini, diperankan saya, Ibu Nurul Abdiati, kucing, yaitu Bu Retno Dewi. Permasalahan kami di sini ada seorang guru memiliki permasalahan, yaitu di kelas ada seorang murid yang tidak mau belajar, bahkan tidak punya motivasi belajar dan memiliki kebiasaan mengganggu temannya yang sedang belajar. Anak tersebut juga tidak bisa membaca dan menulis. Nah, sekarang kami akan mempraktekkan perbincangan tentang kucing. Ya, kita mulai ya, Bu Retno ya. Halo, Bu Retno. Halo, Bu Retno. Assalamualaikum, Bu Retno. Halo, apa kabar, Bu Retno? Salam Ibu. Baik. Sangat sehat sekali. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ya, kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Kita dapat mendampingi kita anak-anak kita di sekolah. Anak-anak bagaimana ini? Kemarin saya mencari saya, ada permasalahan apa ya ini? Oh iya, begini Ibu, maksud kedatangan saya itu kemarin, saya ingin bercerita terhadap Ibu. Apakah Ibu memiliki waktu Ibu? Oh iya. Sekarang ada waktu. Saya ada waktu. Silakan ada Bu. Iya Ibu, begini Ibu, di kelas saya itu ada murid yang tidak mau belajar, bahkan tidak memiliki motivasi untuk belajar. Anak ini sukanya mengganggu temannya Ibu. Temannya aneh tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bahkan menghafal angka saja tidak tahu Ibu. Nah, ini bagaimana nggih? Jadi Bu Retno memiliki anak yang tidak memiliki motivasi untuk belajar membaca, belajar angka, usil dengan temannya, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira Bu Retno dengan anak yang tidak memiliki motivasi yang tinggi, menurut Bu Retno, apa pengertian semangat, seperti apa semangat atau motivasi yang tinggi itu, Bu? Anak yang memiliki motivasi diri dan semangat tinggi dalam belajar itu adalah anak-anak yang tanpa paksaan mau dengan kesadarannya sendiri, mau berusaha untuk belajar Ibu. Dan saya menginginkan murid saya memiliki yang tinggi sehingga dia mau belajar membaca dan menulis. Iya. Kira-kira apa ya Bu yang membuat anak itu malas dan tidak punya motivasi untuk belajar membaca, belajar angka, dan belajar menulis ya Bu? Anak ini kurang motivasi Ibu untuk belajar membaca, belajar angka, dan belajar menulis. Karena anak ini tidak peduli sama sekali. Apakah nanti dia bisa membaca seperti temannya, ataukah tidak, itu dia tidak memiliki motivasi Bu. Jadi peduli Ibu.
Iya, kira-kira apa yang bisa Ibu Retno lakukan agar murid Ibu tadi mau belajar membaca dan belajar angka dan tidak usil dengan temannya, Ibu? Eh, saya akan membuat belajar dengan bermain, Ibu. Rencana saya demikian. Eh, menunjukkan atau kan dengan bermain agar anak tersebut tertarik untuk belajar membaca, belajar mengenali angka, dan belajar menulis, Bu. Wah, itu sangat luar biasa, Bu. Sangat menantang sekali. Menurut Bu Retno, kira-kira cara yang mana yang langsung bisa diaplikasikan untuk segera dilakukan agar murid Ibu ini bisa dan punya motivasi untuk belajar membaca dan belajar angka, Ibu? Saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Ibu kepada anak itu, sehingga anak tersebut punya kesadaran diri untuk mau belajar, Ibu. Bagus, bagus sekali ya Bu. Ternyata rencana Bu Retno ini luar biasa sekali Bu untuk membuat muridnya itu bisa membaca, mengenal angka. Dari percakapan kita ini, apakah ada komitmen antara Bu Retno dengan murid yang tidak bisa membaca, mengenal angka, dan menulis, Bu? Komitmen saya akan membuat metode, strategi, dan pembelajaran yang menarik agar anak yang tidak bisa membaca dan mengenal angka merasa tertarik dalam pembelajaran, Ibu. Kemudian dia juga akan merasa termotivasi untuk belajar, serta saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, kemudian kedua orang tua murid tersebut agar anak tersebut memiliki motivasi dan tergerak untuk belajar, Ibu. Bagus sekali komitmennya. Saya sangat setuju sekali, Ibu. Mudah-mudahan usaha Bu Retno supaya anak tersebut bisa membaca, mengenal angka, dapat tercapai sehingga anak tersebut tidak tertinggal dalam belajarnya di kelas. Nggih, usaha Ibu itu memang sangat luar biasa sekali. Sukses untuk Ibu, nggih. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Ibu. Nggih. Dengan saya berbincang dengan Bu Nurul ini, saya menjadi percaya diri, Ibu. Rasanya saya bisa menyelesaikan masalah saya yang saya hadapi. Kemudian terima kasih untuk waktunya, Ibu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Dengan senang hati Ibu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Untuk yang kedua, kita akan melakukan kucing yang kedua. Kami juga akan membacakan tujuan pembelajaran kami. Yang pertama, CGP membentuk komunitas praktisi di sekolah asal dengan melibatkan murid dan rekan guru sebagai coach. CGP dapat melakukan praktek kucing dengan model Tirta di sekolah asal. Kasus ini untuk KUT diperankan oleh Ibu Retno Dewi Susanti, untuk kucing saya sendiri. Permasalahannya, saya Bu Nurul mempunyai masalah dengan rekan sejawat yang iri terhadap saya karena saya sering ditugaskan untuk menghadiri seminar dan kegiatan diklat oleh kepala sekolah tempat saya bekerja. Hal ini terlihat ketika rekan saya menjauhi saya, mencibir saya. Saya ingin berdiskusi di sini tentang solusi terbaik dari permasalahan saya. Berikut dialog cucing antara saya dan Ibu Retno. Assalamualaikum. Ini kita mulai saja Bu Retno. Monggo untuk Bu Retno sebagai coach. Ya, Ibu. Assalamualaikum, Guru. Bagaimana kabarnya, Ibu?
Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oh iya, Ibu, bolehkah saya meminta waktunya, Bu? Saja Bu Nurul, betul sekali hari ini saya sedang dijajar Ibu. Saya ingin sharing, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya, Bu. Alhamdulillah Ibu, kalau begitu saya memiliki waktu sekitar 30 menit Ibu. Semoga kita bisa memaksimalkan obrolan kita, nggih, Bu. Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa dijauhi dan dibenci oleh rekan-rekan sejawat tempat saya bekerja karena terhasut oleh rekan saya yang iri terhadap saya. Oh, jadi yang mengganjal di dalam hati Bu Nurul ternyata ada rekan guru Bu Nurul yang iri terhadap Bu Nurul. Kemudian parahnya lagi, rekan Bu Nurul tersebut menghasut teman-teman Bu Nurul yang lainnya untuk membenci Bu Nurul, nggih. Menurut Bu Nurul, tujuan dari pembicaraan kita pada siang ini apa ya, Bu? Saya menginginkan bahwa semua rekan guru di sekolah tempat saya bekerja dapat terbuka, Ibu, dengan saya dan dapat saling berkolaborasi penuh dengan kesadaran diri untuk memajukan sekolah tanpa ada rasa iri, Bu. Jadi, Ibu mengatakan bahwa mengharapkan rekan guru yang dapat terbuka, kemudian dapat berkolaborasi dengan penuh kesadaran diri untuk memajukan sekolah tanpa ada rasa iri. Nah, di sini maksud dari terbuka dan berkolaborasi penuh yang sesuai harapan Ibu itu yang seperti apa? Maksud dari terbuka adalah setiap ada masalah yang mengganjal bisa dibicarakan bersama dan jangan berbicara di belakang saya. Apalagi menghasut rekan-rekan sejawat untuk membenci saya. Kemudian maksud dari berkolaborasi itu adalah rekan guru dapat bersinergi satu sama lain demi tujuan bersama. Jadi karena permasalahan tadi kami jadi melupakan kolaborasi bersama, Bu. Jadi menurut Nurul, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan ini agar kami bisa solid kembali dan bekerja sama untuk mendidik anak-anak tanpa ada rasa iri satu dengan yang lainnya, Bu Retno. Nurul mengatakan bahwa sebetulnya teman yang iri itu hanya satu orang ya Ibu ya. Menurut Bu Nurul, orang tersebut sifat apa ya Bu? Menurut saya sifatnya terlalu ambisius, Ibu. Selalu ingin unggul dari saya dan teman-teman yang lain. Baik Bu Nurul, kira-kira faktor penyebabnya apa ya Ibu? Kok bisa teman Ibu itu merasa iri dan berbuat sampai sejauh itu untuk menghasut teman-teman? Kalau saya analisis, teman saya tersebut iri terhadap saya karena saya sering ditunjuk oleh Bu Kepala Sekolah untuk mengikuti diklat, mengikuti seminar yang ada di kecamatan atau di kabupaten, Ibu. Padahal itu bukan keinginan saya untuk mengikuti diklat atau seminar itu, Bu. Mungkin ada faktor yang lain Ibu yang memengaruhi teman Ibu. Ya, Bu Retno. Di sini saya yang merupakan pegawai lama di SD itu dan beliau baru diangkat menjadi ASN. Jadi keadaan itu yang mempengaruhi faktor iri terhadap saya, Bu. Apa yang sudah Ibu Nurul lakukan supaya rasa iri yang dimiliki teman Ibu ini hilang? Dan rekan-rekan sejawat Ibu kembali solid terhadap Ibu kembali. Saya menginginkan bahwa semua rekan guru di sekolah tempat saya bekerja sekarang dapat terbuka dengan saya
dan dapat berkolaborasi penuh dengan kesadaran diri untuk memajukan sekolah tanpa rasa iri, Bu. Jadi, Ibu mengatakan bahwa mengharapkan rekan guru yang dapat terbuka dan berkolaborasi penuh dengan kesadaran diri untuk memajukan sekolah tanpa adanya rasa iri ya, Bu ya. Di sini maksud dari terbuka dan berkolaborasi penuh yang sesuai harapan Ibu itu yang seperti apa ya, Bu Nurul? Maksud dari terbuka, Bu, adalah setiap ada masalah yang mengganjal bisa dibicarakan bersama dan jangan berbicara di belakang saya, apalagi menghasut rekan-rekan sejawat untuk membenci saya. Kemudian maksud dari berkolaborasi itu adalah rekan guru dapat bersinergi satu dengan yang lainnya demi tujuan bersama. Jadi, karena permasalahan tadi, kami jadi melupakan kolaborasi bersama, Bu. Jadi menurut Bu Nurul, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan ini agar kami bisa solid kembali dan bekerja sama untuk mendidik anak-anak tanpa rasa iri satu dengan yang lainnya, Bu. Bu Nurul mengatakan bahwa sebetulnya teman yang iri terhadap Ibu itu hanya satu orang. Menurut Bu Nurul, orang tersebut memiliki sifat yang seperti apa ya, Bu? Menurut saya, sifatnya itu terlalu ambisius, Bu. Ingin unggul dari satu saya dan ingin menjadi yang nomor satu dari teman-teman lainnya, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Baiklah, kalau begitu Bu Nurul, kira-kira faktor penyebab apa ya, Bu? Kok bisa teman Bu Nurul itu berbuat sampai sejauh itu? Kalau saya menganalisis teman saya tersebut iri terhadap saya karena saya sering ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menghadiri seminar, diklat, di kabupaten atau di tempat-tempat lain. Padahal itu bukan keinginan saya, Bu, untuk selalu ikut seminar atau diklat. Mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi teman Ibu? Ya, ada, Bu. Di sini saya guru yang sudah lama menjadi ASN, ya Bu, ya. Sudah lama di situ. Dan beliau juga merupakan guru ASN yang baru diangkat kemarin. Jadi keadaan itu yang mempengaruhi faktor iri terhadap diri saya, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Apa yang sudah Ibu Nurul lakukan supaya rasa iri yang dimiliki oleh teman Ibu itu hilang? Dan rekan-rekan sejawat Bu Nurul lain kembali dan baik. Sebelumnya saya sudah melaporkan kepada ibu sekolah, kepala sekolah bahwa dengan beliau menunjuk saya untuk selalu mewakili sekolah, mengikuti seminar atau diklat, saya jadi diiri oleh teman sejawat dan dihindari serta dibenci oleh rekan-rekan sejawat lainnya. Dan kepala sekolah sudah menjelaskan, Bu, sebenarnya terhadap rekan-rekan bahwa yang ditunjuk untuk ikut seminar atau diklat yang sesuai dengan kriteria peserta seminar atau diklat itu saya. Jadi dari semua guru yang ada di sekolah saya yang memenuhi kriteria tersebut, Bu. Jadi selalu saya yang ditunjuk, Bu, ikut seminar atau diklat. Tetapi satu teman saya ini masih belum terima, Bu. Ketika saya itu ditunjuk untuk mengikuti seminar atau diklat, Bu. Baik, Ibu. Dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, Ibu juga sudah mencari solusi, tetapi belum berhasil ya, Bu ya. Yang saya ingin tahu, apa rencana Ibu Nurul atau yang akan Ibu lakukan supaya teman Ibu tidak lagi iri dengan Ibu dan rekan-rekan sejawat Ibu kembali solid kembali? Dari planning saya,
dari prinsip utama saya, yaitu dengan melakukan pendekatan Ibu kepada semua teman-teman sejawat supaya bisa saling terbuka, supaya tidak terhindar dari kesalahpahaman di antara kami, sehingga permasalahan kami dapat terselesaikan. Setelah itu baru planning kedua, yaitu saya berkolaborasi secara penuh agar program yang ada di sekolah dapat tercapai dengan baik. Oke, jadi kira-kira berapa lama Bu Nurul bisa melakukan aksi tersebut? Jangka waktu yang saya butuhkan untuk pendekatan terhadap semua rekan-rekan sejawat itu kira-kira 1 minggu, Ibu. Apa ukuran keberhasilannya Ibu dari rencana yang telah Ibu ingin lakukan tadi? Rekan guru tidak akan menjauhi saya lagi dan akan lebih terbuka jika ada masalah. Kemudian menjadi lebih aktif, saling berkolaborasi dengan baik demi kemajuan anak didik kita, demi tujuan bersama agar anak didik kita bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian dalam menjaga komitmen, siapa saja yang akan membantu Ibu untuk melakukan aksinya itu tadi? Yang akan membantu aksi saya adalah dari teman sejawat saya, dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu. Oke Ibu, luar biasa sekali Ibu dan aksinya yang akan dilakukan. Di akhir percakapan ini, apa yang Ibu Nurul dapatkan? Saya berkomitmen yaitu selalu mendekati teman sejawat dan mengajak untuk terlibat dan memberikan umpan balik terhadap aksi-aksi dari rencana saya untuk pembelajaran anak didik saya, Ibu. Oke, demikian percakapan kita kali ini ya Ibu ya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya siap mendengarkan cerita Ibu kembali. Ya, Bu Retno, terima kasih banyak atas cucingnya hari ini. Semoga kita senantiasa menjadi pendidik yang amanah, dapat mengatasi segala problem dengan kepala dingin dan semangat selalu. Sampai jumpa, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Bu Nurul. Demikian tadi praktek cucing dari kelompok kami, kelompok 1 yang diperankan secara bergantian antara saya dengan Ibu Retno. Terima kasih.